when you feel like you're nothing, but you wanna be something. Yeah, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. That's right. Let's go. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All of this cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me, you're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud, I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me, till I'm dead pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all of the haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. And when you feel like you're nothing. Studi kasus manajemen geospasial di sini salah satunya yang sangat memberikan kontribusi dalam materi-materi berkaitan dengan studi kasus manajemen geospasial itu berasal dari ekologi. Dan mengenai ekologi, itu merupakan cabang dari biologi. Dan cabang ini sebenarnya dia meletakkan bagian yang sangat penting dari pengertian ekologi, kemudian dipahami sebagai kajian atau ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Itu pengertian secara singkat atau secara umum. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang dapat diartikan ya seperti rumah atau tempat tinggal. Dan logos sendiri saya sudah sering kali membahas ini. Kita dapat memahaminya sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ekosistem kemudian dipahami sebagai kajian ilmu pengetahuan yang tidak hanya mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini ekosistem merupakan suatu kesatuan fungsional antar makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan juga interaksi sangat erat dan sifatnya saling mempengaruhi. Studi kasus manajemen geospasial bukan hanya berasal dari kajian-kajian ekologi yang membahas tentang ekosistem, tetapi juga banyak kajian, misalnya itu berkaitan dengan studi kependudukan, sehingga studi kasus manajemen geospasial di sini ini seperti kajian yang setiap kita akan memberikan kontribusi apa-apa saja yang sangat penting dalam studi kasus manajemen geospasial. Channel pribadi saya, dan kita mulai. Saat ini masyarakat global dan itu juga berkaitan dengan Indonesia harus menghadapi perubahan iklim, perubahan cuaca, dan setiap kita merasakan itu. Misalnya itu berkaitan dengan peningkatan suhu panas yang kita rasakan pada beberapa bulan yang lalu sampai dengan November 2021. Ketika kita keluar memang agak sedikit berbeda panasnya dibanding suhu yang panas di periode-periode sebelumnya. Dalam pengertian sebelum kita mengalami krisis pemanasan global, dalam artian terjadi perubahan yang sangat signifikan, yaitu perubahan suhu. Berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya ingin mengajak kita semua untuk kita bisa memahami secara tidak terpisah ya berkaitan dengan ekosistem, bahwa ekosistem itu kita harus meletakkannya ya seperti meja makan. Jadi meja makan itu semua sudah disajikan di situ, ada gelas, ada piring dan seterusnya. Artinya ekosistem itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain.
Dan persoalan dari ekosistem adalah perkembangbiakan atau secara umum menyangkut perkembangan dari makhluk hidup. Dan apabila perkembangan dari makhluk hidup itu, misalnya di dalamnya manusia, perkembangan manusia dalam pengertian populasi itu tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan sumber-sumber yang ada di dalamnya. Dalam pengertian itu, populasi mempengaruhi keberlanjutan makhluk hidup lainnya, baik itu menyangkut flora ataupun menyangkut fauna. Nah, ini kemudian menjadi dasar persoalan yang sangat krusial apabila tidak bisa dikendalikan perkembangan dari populasi manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan ekosistem. Dan kemudian itu akan mempengaruhi terjadinya perubahan iklim, misalnya menyangkut pemanasan global. Jadi di tahun 2015 saya mempublikasikan hasil penelitian, di mana hasil penelitian itu yang berkaitan dengan studi kasus manajemen geospasial ialah temuan teoritis berkaitan dengan kerapatan sosial. Dan mengenai kerapatan sosial merupakan hasil dari 3 kerapatan yang saling kait-mengait. Yang pertama itu kerapatan populasi, dan yang kedua kerapatan instrumen, dan yang terakhir kerapatan moral. Jadi ketiga kerapatan ini saling kait-mengait, kemudian akan mempengaruhi kerapatan sosial itu sendiri. Atau dalam pengertian lain, kerapatan sosial merupakan dimensinya ialah kerapatan populasi, kerapatan instrumen, dan kerapatan moral. Dalam studi kasus manajemen geospasial yang dianggap masalah atau yang dipandang sebagai masalah krusial ialah ketika kita tidak bisa mengatasi atau mengendalikan atau menata kerapatan sosial. Dan kalau kita bicara mengenai penataan, maka penataan ini merupakan salah satu bagian dari manajemen. Jadi manajemen ini bukan hanya sekedar merencanakan, tetapi juga dia menata dengan maksud untuk mengelola apa yang bisa dia bangun, dia manfaatkan untuk itu diarahkan, misalnya berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dua bagian ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita melihat juga ini berkaitan dengan penataan, kita sadar bahwa kita dibatasi. Misalnya pemerintah memiliki aset yang dibatasi. Kemudian masyarakat juga memiliki aset yang dibatasi juga. Tapi menarik untuk Indonesia, kita bicara soal lingkungan atau dalam pengertian lain kawasan, area, maka kapasitas dari pemerintah dan masyarakat itu sangat berbeda. Di beberapa perjalanan yang saya lakukan baik di Tentena ataupun di luar Tentena ketika berada di Jawa, fakta yang saya temukan itu begini. Jadi kawasan berupa lahan atau lingkungan yang dimiliki pemerintah itu cenderung lebih kecil dibanding dengan kawasan atau area atau lingkungan yang dimiliki masyarakat. Jadi ini menarik. Masyarakat memiliki kawasan yang lebih luas dibanding dengan pemerintah. Nah, kemudian ini sangat berpengaruh pada upaya-upaya pemerintah untuk menggagas banyak hal.
yang arahnya itu untuk mesejahterakan masyarakat. Misalnya ketika dia mencoba untuk membangun satu kawasan ekowisata misalnya, maka harus berhadapan dengan kapasitas dari kawasan aset yang pemerintah miliki, bahwa kawasan aset yang dia miliki itu sangat-sangat terbatas, dan kalau dibanding dengan masyarakat, maka kawasan aset berupa lahan atau area yang dimiliki masyarakat itu jauh lebih besar. Nah, ini kan jadi persoalan yang sangat serius, dan pemerintah juga ketika dia bertekad untuk menggagas suatu ide, misalnya berkaitan dengan ekowisata, maka dia akan menjalin pendekatan-pendekatan dengan masyarakat sekitar. Misalnya dia meminjamkan kawasan aset terbatasnya kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian beberapa individu dari masyarakat membentuk komunitas, dan komunitas itu yang mengelola kawasan aset terbatas yang dimiliki pemerintah. Ya, seperti ekowisata lah. Begini, jadi di awal konten ini saya mengawali dengan satu kawasan aset terbatas yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Poso, yaitu Menara Panorama. Dan tempat itu hanya tidak terlalu besar, kemudian berdampingan dengan kawasan aset berupa lahan yang dimiliki oleh masyarakat, dan masyarakat menggunakan lahan itu sebagai kebun. Kemudian kita jalan bersama dengan mahasiswa, arah dari bangunan kita masuk sampai dengan di kawasan aset yang dimiliki, kawasan aset terbatas yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Puncak Menara Ekowisata Hutan Pinus. Nah, jadi di sini ada dua kawasan formal, kawasan aset formal. Satu dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso, dan dibagi lagi satu dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dua kawasan ini ya sama kapasitasnya, berdampingan dengan kawasan aset berupa lahan kebun dalam hal ini yang dimiliki oleh masyarakat. Hanya saja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat. Kemudian mereka melebur diri menjadi komunitas, ya semacam komunitas, dapat dikatakan komunitas yang mengelola, komunitas pengelola hutan pinus, tempat aset dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan aset berupa lahan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Poso di sekitaran Menara Panorama Tentena itu, kalau dibanding dengan kawasan aset yang dimiliki pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Puncak Menara Ekowisata Hutan Pinus, itu masih lebih besar di bagian atas dibanding dengan bagian bawah. Dan dalam pengertian lain, aset yang dimiliki pemerintah provinsi itu jauh lebih besar dibanding dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Poso. Dan dalam pembangunan serta kebijakan untuk membangun kesejahteraan sosial, ini menjadi pokok persoalan. Nah, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Poso bisa melakukan banyak hal kalau kawasan aset yang dia miliki itu kecil? Dan saya pikir ini menjadi ciri khas kita di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah di jenjang yang lebih tinggi, level birokrat di jenjang yang lebih tinggi, misalnya pemerintah provinsi, itu memiliki otoritas yang besar. Nah, di sini tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah provinsi menggagas berbagai macam kebijakan, dan juga itu menyangkut pendekatan untuk membangun kesejahteraan yang benar-benar memang ya arahnya ke masyarakat. Selanjutnya di sini, kalau seandainya birokrat di jenjang yang lebih
tinggi levelnya, misalnya pemerintah provinsi, bisa mengalihkan aset yang dia miliki, kawasan aset berupa lahan yang dia miliki ke kabupaten, ke pemerintah yang statusnya di bawah dia, kabupaten atau kota madya, maka secara otomatis ini sangat luar biasa, karena ya itu akan dikelola oleh pemerintah di bawahnya, jenjang di bawahnya, kabupaten atau kota madya, atau mungkin sampai pada level yang paling bawah, kecamatan. Nah, ini kan bisa memberikan kesempatan bagi pemerintah di jenjang bawah, kecamatan atau kabupaten atau kota madya, bisa leluasa memanfaatkan kawasan aset yang dia peroleh atau kapasitas dari kawasan aset itu milik dari pemerintah provinsi. Dan saya pikir ini sangat luar biasa pendekatan jika itu pemerintah provinsi melakukan hal tersebut. Tapi ini tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Kenapa demikian? Karena begini. Jadi saya memahami bahwa ya kita bicara soal tadi kerapatan sosial, ada 3 bagian kerapatan yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu kerapatan populasi, kemudian ada kerapatan instrumen. Nah, ketika populasi semakin bertambah, maka secara otomatis akan diikuti dengan pertambahan instrumen, di mana setiap individu atau kelompok akan menciptakan instrumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kali lagi, jadi ketika populasi semakin banyak, secara otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan dari instrumen itu, dan instrumen itu dibuat oleh individu atau kelompok individu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini ada banyak masalah yang muncul berkaitan dengan kerapatan sosial itu untuk sehubungan dengan kerapatan populasi dan juga kerapatan instrumen. Tidak menutup kemungkinan akan muncul banyak benturan-benturan ketika pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu, baik bekerja sama dengan pemerintah atau dilakukan secara mandiri, terdorong untuk memperlengkapi daerah atau kawasan tertentu dengan berbagai hal untuk mendukung upaya-upaya memperoleh pendapatan dari setiap pengembangan suatu wilayah. Jadi sebenarnya di sini ada 2 bagian yang paling penting. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang arahnya itu untuk hubungan-hubungan kerjasama yang bersifat kolaborasi, elaborasi, atau kerjasama yang mengarah untuk memberdayakan masyarakat. Studi kasus manajemen geospasial berangkat dari beberapa wilayah, antara lain Menara Panorama, Tentena. Di situ kawasan aset berupa lahan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Poso itu sangat terbatas, tapi didukung dengan kawasan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, di sini kan bagus kalau kita bisa membuat dasar pijakan hubungan-hubungan, baik nanti arahnya itu bersifat elaborasi kah, kolaborasi kah, atau pemberdayaan masyarakat di mana asetnya dialihkan kepada masyarakat yang kemudian membentuk kelompok yang nantinya akan mengelola kawasan aset terbatas yang dimiliki pemerintah, dan secara keseluruhan juga menyangkut kawasan aset berupa lahan yang masyarakat miliki. Pendekatan ini merupakan pendekatan kalau kita bicara soal ekowisata. Oke. Nah, yang perlu kita jelaskan di sini, ekowisata itu apa? Ekowisata atau secara umum juga dikenal sebagai ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan yang arahnya itu untuk membangun usaha atau bisnis atau pembangunan ekowisata. Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan,
tetapi juga para budayawan, tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat, dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Jadi singkat katanya mengenai studi kasus manajemen geospasial di sini, kita itu sebenarnya kalau kita bicara soal studi kasus manajemen geospasial, secara tidak langsung kita juga akan mengkaji atau mempelajari atau arahnya itu bagaimana kita mampu mengatur, menata kerapatan sosial itu sendiri. Saya Adriani Galeri Adoniram Topondo. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan nantikan tayangan selanjutnya berkaitan dengan studi kasus manajemen geospasial. Bye.